Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Mardian Husaini. Mardian ini. Sebelumnya aku Hisni dari Sun Kreatif. Jadi sebelumnya minta waktunya bentar buat mungkin wawancara sedikit terkait ada tugas komputer grafis tentang visual identitinya partai politik, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi namanya siapa? Mardian Husaini. Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa ya? Umur saya 19 tahun. Tempat tinggalnya? Tempat tinggal di DAU di Perumahan Bukit Cemara 7. Oh, BCT ya? Iya, BCT. Depannya Masjid UMM. Masjid UMM. Iya, benar. Ini apa? Aslinya dari mana? Asli saya dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Berarti pengusaha ini apa? Sawit pasti. Waduh, bisa aja Mas ini. Sekarang lagi kesibukannya apa nih? Kuliahnya di mana? Prodinya apa? Kesibukan saya sekarang jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Iya. Semester berapa? Semester 3 baru. Semester 3. Oh, baru udah 1 tahun ya? Iya, di Jalan. Malang. Terus Kamardian ini pengguna aktif media sosial nggak? Sangat aktif saya di media sosial. Sangat aktif. Biasanya pakai media sosial apa nih? IG sama TikTok sih biasanya. IG sama TikTok ya. Biasanya main media sosial itu buat apa? Maksudnya Kamardian main media sosial itu kesehariannya buat apa? Ngisi luang waktu atau nyari informasi atau apa? Nyari-nyari yang lagi viral-viral terkini aja sih. Oh, berarti update viral terkini itu melalui media sosial ya? Iya, benar. Biasanya dalam sehari itu Kawardian ini memakai media sosial rentang berapa jam nih? Biasanya saya 8 jam ke atas sih, lebih soalnya. 8 jam ke atas? Iya. Berarti emang pengguna aktif banget ya? Pengguna aktif banget di media sosial. Baru tahu. Biasanya main media sosial sambil apa nih? Sambil ngopi kah? Atau sambil rebahan? Atau sambil sholat? Apa gimana? Biasanya sih sambil sholat, sambil rebahan dong. Sambil rebahan ya? Iya, berrebahan. Parah Kawardian ini. Terus Kamardian ini suka ngikutin ini nggak berita-berita politik? Saya di minggu-minggu ini sering mengikuti berita-berita politik karena ada capres ya, calon presiden tuh, jadi Bentar lagi ya mau bentar pemilu. lagi. Iya, benar. Kira-kira udah berapa lama nih Kamardian nih kayak sering ngikutin berita-berita politik di televisi atau di media sosial? Sudah cukup lama sih dari saya masuk di Universitas Muhammadiyah Malang, saya tertarik dengan politik. Oh, emang udah tertarik sama Nah, berbau-bau politik gitu iya, ya? benar. Berarti update terus nih berita tentang politik. Insya Allah update terus sih, soalnya saya sangat tertarik dengan politik. Apalagi ini ya masalah cawapres ini sangat ngikutin banget ya. Sangat tertarik banget. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Kamardian tahu nggak partai P3 atau Partai Persatuan Pembangunan? Kemarin saya pernah lewat di daerah Batu ya. Kalau di daerah Batu itu saya pernah lihat di bannernya itu ada PPP itu. Baru tahu di situ sih saya kalau ada partai tersebut. Oh, berarti barusan tahu. Iya, barusan aja sih. Selihatnya Mas Kamardian nih lihat P3 ini apa yang identiknya apa? Dengan Islami kayaknya, soalnya ada lambang Ka'bahnya nggak sih? Ya, ada ikon Ka'bah. Makanya Kalau warnanya maksudnya khas nggak warnanya? khas sih, soalnya hijau itu mencakup apa ya, kesulitan gitulah pokoknya. Kira-kira ini dari sudut pandang Kamardian politik di Indonesia ini kayak gimana? Cukup sengit ya, soalnya banyak politik yang terjadi di Indonesia ini, apalagi dengan adanya cawapres ini. Naik-naiknya lagi politik ini. Lagi rame-rame. Iya, lagi rame-ramenya. Nah,
Kamardian kan sekarang semester 3 ya. Iya. Kayaknya juga ada matkul komputer grafis kan. Hmm. Kalau boleh tahu, Kamardian suka ngedesain kan? Oh, saya sangat tidak suka mendesain karena saya tidak suka di depan laptop. Oh, Lama-lama di depan laptop. nggak suka ya? Iya, nggak suka. Jadi nggak suka desain. Iya, nggak suka desain. Tapi kira-kira penting nggak sih desain grafis ini buat kita pribadi untuk kedepannya itu sangat penting nggak kira-kira? Menurut saya sih sangat penting karena kita perlu mempelajari awal-awal untuk mendesain. Itu nanti bisa kita bawa di waktu kita kerja. Itu sangat penting sekali menurut saya. Tapi nih, misal Kamardian kan orang awam kan. Maksudnya kalau lihat partai-partai, logo-logo partai di Indonesia itu, Kamardian lihat logo-logo itu kayak gimana? Maksudnya itu kayak logonya ini kayaknya terlalu kuno nih atau segala macam. Kalau selihat Kamardian, Kalau saya lihat dari logo-logo partai-partai ini, saya kurang sreg ya, karena itu tidak mencakup di partai tersebut. Contohnya kayak PPP ini. PPP ini saya juga baru tahu kalau ada partai tersebut, karena tidak seringnya saya melihat logo dari partai tersebut karena sudah lama atau gimana ya juga saya kurang tahu. ya, padahal kalau bisa dibilang kan partai P3 ini kan di pinggir-pinggir jalan tuh banyak spanduk-spanduk ya. Tapi Kamardian baru tahu kalau ada partai P3 gitu. Mungkin permasalahannya di mana nih? Kamardian baru tahu kalau ada partai P3 itu. Maksudnya kenapa Kamardian baru tahu? Kayaknya gara-gara dari logonya juga. Logonya itu kurang menarik orang untuk melihatnya. Terus juga di sosmed tuh juga jarang ada berita tentang PPP ini, logo partai tersebut lah pokoknya. Kemudian kira-kira kalau bahas tentang masalah desain grafis nih, kira-kira logo P3 ini masih relevan gak dipakai buat era sekarang ini? Maksudnya kita buat sekarang nih untuk dan kedepannya kira-kira logo P3 ini masih relevan gak buat dipakai? Menurut saya sih harus ada logo terbaru, tapi tetap dengan ikoniknya Ka'bah. Tetapi ada warna-warna terbaru gitu buat orang itu tertarik dengan logo tersebut dan bisa mempelajari partai tersebut. Terus oh iya, Kamardian tahu nggak siapa tokoh politik yang ada di partai P3? Nah, karena dia tidak pernah muncul di media sosial, saya kurang tahu itu. Jadi nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Nah ini kan kita kan ada tugas komputer grafis kan. Tugas itu kayak kita tuh ngevaluasi dan nge-branding ulang visual dari logonya partai P3. Kalau kita pribadi dari Sun Kreatif itu kedapatan dari partai P3. Nah kira-kira kalau ada rebranding nih di bagian mana sih dari logo P3 ini yang harus diperbaiki? Menurut saya dari warnanya logo tersebut dan bentuk logo tersebut, karena orang itu tidak tertarik dengan bentuk logonya dan warnanya sih, menurut saya itu aja sih. Nah, terus kira-kira bentuk yang bagus itu kira-kira tipikal logonya yang kayak gimana, tah kayak simple minimalis kah atau yang tradisional aja kah atau modern kah atau kayak gimana gitu? Menurut saya anak-anak muda sekarang kan lebih modern ya, jadinya kalau bisa logo partainya itu juga harus modern biar bisa narik beda lagi ya, biar bisa membangun awareness masyarakat kalau bahwasanya ada partai P3 nih di Indonesia gitu. ya. Benar. Mungkin permasalahan dari Kamardian personal itu Kamardian nggak tahu nih ada partai P3 karena dari logonya saja itu tidak menarik perhatian. Ya, benar. Mungkin itu aja sih Kak. Maaf yang ganggu waktunya. Ya. Terima kasih sudah mau diwawancarain. Saya dari Koroken dari Sun Kreatif mengucapkan terima kasih udah mau wawancara sama kita. Terima kasih ya Kamardian. Iya, sama-sama. Oke, sebelumnya
Permisi Mas, saya dari Sun Kreatif. Ingin menanyakan mencari Masnya perihal tugas komunigraf ini. Nah sebelumnya kalau boleh tahu namanya Masnya siapa, terus umur berapa, habis itu tempat tinggal di mana, sama studi di mana sekarang. Oke, pertama perkenalkan nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Oke. Sekarang usia saya sudah 19 tahun. Saya berasal dari Kota Makassar dan lahir di Sulawesi Barat, Mamuju. Dan sekarang saya sedang berkuliah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, di UMM. Nah, Masnya di UMM ini ambil jurusan apa sebelumnya? Kebetulan saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Semester 3 atau semester 5? Ya benar, saya semester 3. Oh, semester 3. Oke, sebelumnya nih Mas, Masnya itu aktif gak sih menggunakan sosial media? Kalau kita ya sebagai Gen Z ya, Iya. Mas ya, itu aktif banget. Apalagi saya sendiri ya, iya benar. Oke. Nah, biasanya sosial media yang sering Masnya gunakan di keseharian Masnya itu apa aja? Ada 3 sih mas. Yang pertama itu Instagram, terus TikTok, habis itu WhatsApp. Itu buat ini aja sih, kayak interaksi doang. Berarti keseharian Masnya ini lebih ke memakai media sosial gitu ya? Iya. Nah, untuk memakai media sosial ini Masnya biasanya berapa lama sih? Dalam hitungan jam lah. Jam ya? Kayaknya 4, 5, 6, ya sampai berapa ya? Kayak kurun waktu segitu lah, 7 jam gitu, 5 jam sehari. Berarti mengisi sela-sela waktu kuliah gitu ya? benar. Sela-sela kuliah. Oke, sebelumnya Masnya ini tertarik gak sih sama perihal partai politik? Kalau misalnya dibilang tertarik sih, tapi kayak meskipun aku nggak terlalu ngikutin ya, tapi kayak tertarik aja gitu ya sama politik. Nah, partai politik mana sih yang bikin Masnya itu agak tertarik gitu sama dunia politik? Yang bikin saya tertarik itu awalnya sih jujur aja itu PDIP. Soalnya kan waktu masa-masa kita tuh PDIP tuh menang 2 kali ya, Jokowi itu naik 2 kali dari partai PDIP. Ya dari manapun ya, PDIP sekarang juga kan lagi boomingnya dengan Bener. capresnya yang Ganjar, terus habis itu musuhnya sekarang kan lawannya Prabowo. Nah kan di Indonesia ini ada berbagai macam partai politik nih. Nah kan sebelumnya Masnya ini tahu nggak partai P3? Tahu partai PDIP. Oke, menurut Masnya partai P3 itu kayak gimana sih dari segi logo, terus calon-calonnya, bakal calonnya gitu? Kalau yang saya lihat ya, jadi P3 itu sebenarnya agak-agak mirip ya dengan PKB. Jadi kayak partainya itu kayak Islami gitu. Soalnya kan logonya Ka'bah juga ya. Betul. Jadi kayak memang kayak mencerminkan Islam banget lah kalau misalnya kita lihat secara kalau misalnya yang aku lihat selama ini ya, ya seperti itu sih. Oke. Nah sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih adanya mau ke pemilu dengan berbagai permasalahan di partai politik. Justrunya di paling berpengaruh itu di PDIP sama di partainya Pak Prabowo itu. Nah mungkin dari sudut pandang Masnya perihal pertikaian atau pertentangan dari partai politik itu di Indonesia bagaimana sih? Kalau yang saya lihat ya, pertikaian politik sebenarnya memang terjadi kalau misalnya udah dekat pemilu aja sih. Tapi kalau misalnya pemilu udah lewat ya udah berarti kayak bergabung terus kayak sama-sama maju ke Indonesia. Tapi memang adanya pertikaian itu ya sebelum apa ya mah kayak pra pemilu gitu. Jadi kayak semua membangun koalisi terus kayak menguatkan satu sama lain. Kayak gitu sih sebenarnya, kayak problematika kita politik tuh kadang di situ emang tiap tahun tiap pemilu ya. Oke. Masnya di komunikasi ada pembelajaran tentang desain grafis atau apa gitu? Ya ada. Ada. Nah, ini pas banget nih. Kan saya sendiri dari Sun Kreatif itu kan ada perihal masalah logo nih. Nah, logo yang kami maksud itu di logo P3. Nah, logo P3 ini menurut Anda dengan logonya yang berbentuk Ka'bah dan juga pengertiannya atau dari kepanjangan PPP itu berkesinambungan apa enggak menurut Masnya sendiri? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya agak ini ya, agak tidak nyambung ya sebenarnya dari
kepanjangan Partai Persatuan Pembangunan, terus dengan logonya tuh apa namanya, Ka'bah ya. Itu sebenarnya agak kurang aja sih, kayak kurang nyambung gitu kan. Kalau misalnya Ka'bah, kalau misalnya kita lihat Ka'bah ya, kita yang di kota kita ya langsung Islam gitu kan, Muslim, terus kayak Mekah gitu ya. Dan agak jauh banget dari misalnya kayak Partai Persatuan Pembangunan, terus namanya Ka'bah itu agak jauh sedikit ya menurut saya. Agak kurang gitu ya. bener. Nah, mungkin nih masnya kan juga ada matkul yang berkesinambungan dengan logo nih atau desain grafis. Biasanya masnya kalau misal buat logo atau mendesain sesuatu itu pakai secara modern atau tradisional. Kayak contohnya kalau secara modern kan pakai metode AI, Adobe Illustrator. Nah, kalau tradisional kan pakai kayak ya gambar biasa. Nah, itu masnya lebih cenderung kemana? Lebih ke modern sih mas, karena kan emang udah zamannya kan. Jadi Nah. kayak lebih ke modern aja sih sebetulnya. Oke, lebih ke modern. Nah, mungkin dari sudut masnya nih, dari yang tadi kita bicarain misal masalah logo PPP, itu dari masnya ada ide gak sih kalau misal PPP ini harusnya kayak gini dari bentuk segi logonya? Kalau yang aku lihat ya, yang pertama kan kurang nyambung ya antara logo dengan pengertian itu. Mungkin bisa kayak dibuat simbol-simbol, terus kayak komponen-komponen itu lebih mengarah ke namanya. Oke. Jadi kayak entah itu menggambarkan pembangunan kah, atau ada yang mau menggambarkan persatuan lah. Jadi kayak dibuat gitu sih, entah itu dibuat simple, dibuat modern, tapi intinya lebih nyambung ke namanya. Jadi kayak dibuat nyambung aja sih. Jadi cari elemen yang cocok gitu ya ke panjangannya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih mas. Kita lagi sekarang berada di panas-panasnya pemilu. Partai mana sih yang masnya anut sekarang? Mungkin aku pengen milih partai ini nih gitu. Kalau aku ya mungkin secara untuk saat ini sih kayaknya Gerindra. Gerindra. Kenapa tuh mas kok milih Gerindra? Karena kan Prabowo ya, terus Prabowo ini kan udah kayak berpengalaman, terus orang-orang yang di belakangnya Prabowo juga orang-orang yang berpengalaman. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Indonesia tuh memang udah tepat di tangannya Pak Prabowo. Kan kalau misalnya kita lihat dari Ganjar, terus dari Anies Baswedan kan memang mereka tuh udah ada riwayat kepemimpinan ya, tapi maksudnya nggak pengalaman dengan ini Prabowo. Kan Prabowo udah menteri, terus kayak udah mencalonkan juga kan 2 kali sebelumnya. 2 kali gagal terus kan. Oke, makasih mas. Mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih mas. Terima kasih. Sama. Selamat siang Mas. Selamat siang. Saya dari Sun Kreatif ingin mewawancari Mas sebagai narasumber hasil riset 2 Komgraf. Nah, boleh diperkenalkan nama Masnya siapa? Perkenalkan, nama saya Bagas Kurniawan, umur saya 20 tahun. Masnya anak keberapa dari berapa bersaudara di rumah? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Keseharian Masnya sekarang tuh ngapain aja sih? Untuk sekarang paling ya cuma kuliah aja sih. Terus kayak di luar kegiatan perkuliahan tuh ngapain? Paling ya nongkrong, kerjaan tugas, terus nggak ada lagi sih mas, cuma itu aja sih. Kalau boleh tahu tuh tempat lahir Mas sama tempat kawasan Mas yang sekarang nih ngerasain perbedaan apa nih? Mungkin perbedaan masyarakatnya sih ya. Mungkin di sana masyarakatnya lebih terlalu tegang orangnya, di sini lebih kalem. Gitu aja sih. Nah, dulu tuh tempat lahir Mas tuh di mana sih? Kalau boleh tahu? Di Gresik. Di Gresik. Sekarang di Malang kan? Ya, Berarti pekerjaan saat ini tuh mahasiswa. mahasiswa. Nah, kira-kira rentang pengeluaran Masnya, pendapatan dan pengeluaran Masnya tuh berapa sih dalam sebulan? Sebulan kurang lebih 1.500.000 sih mas untuk pendapatannya. Untuk pengeluaran bisa kurang dari 1.500.000. Nah, pendapatannya tuh dapat dari mana? Kalau boleh tahu. Cuma dari orang tua sih mas, soalnya saya nggak ada kerjaan sampingan. Oke. Kegemaran Masnya tuh akhir-akhir ini ngapain? Main game kah? Atau traveling kah? Olahraga sih mas, Olahraga. lagi suka basket saya. Suka basket? Iya. Seminggu basket tuh berapa kali Mas? Seminggu bisa 4-3 kali lah.
Rajin banget ya. Iya rajin. Atlet ini masnya kayaknya. Jauh. Em, mempertanyakan tentang seberapa lama sih masnya kayak main gadget dalam sehari tuh? Kalau main gadget dalam sehari tuh bisa sampai 6 jam ya. 6 jam. Iya. Itu ngapain aja mas? Itu kayak kita chatting, Chatting, scroll TikTok, scroll TikTok. update, Hmm. terus cari info-info, Info apa mas? info tugas. Tugas. Soalnya kan banyak dosen yang kirim tugas itu lewat Iya. WA gitu ya. Ah. Nah, dalam 6 jam masnya sosmedan tuh, misal Twitteran atau TikTokan, masnya pernah ngeliat ini nggak, terpapar sama konten-konten politik nih? Untuk sekarang sih sering ya Mas ya. Soalnya lagi kenceng-kencengnya pemilu ya. Makanya jadi FYP itu munculnya politik terus Mas kan. Ganjar Bundar. Iya, Ganjar Bundar, terus Prabowo Gemoy. Nah, kebetulan nih dari San Kreatif nih ingin meneliti tentang visual identity dari partai politik P3. Nah, P3 nih tahu nggak sih mas kepanjangannya apa? P3? Kalau kepanjangannya sih nggak tahu, cuma tahu kalau ada partai P3 itu. Kayak bentuknya tahu kan? Tahu Seperti bentuknya. apa? Logo Ka'bah itu ya? Ya, Logo Ka'bah, terus ada PPP. BBB. Nah, menurut masnya tuh sebagai orang awam gitu melihatnya, Mas Bagas tadi. Iya, Mas Bagas. Bagas ngelihat logo P3 itu seperti apa? Logo P3 itu seperti partai yang Islami gitu Mas. Lebih ke condongnya yang Islami, bukan yang seperti kayak PDIP itu kan lebih condongnya kan ke partai gede kan, terus dia tidak condong ke Islami. Kalau PPP ini menurut saya lebih ke Islami karena juga ada logo Ka'bahnya juga kan. Gitu. Nah, masnya tahu nggak kalau partai P3 tuh punya maskot? Wah itu kurang tahu Mas. Kurang tahu. Kurang tahu, Mas. Nah, di partai P3 itu punya maskot yang namanya Ka'bah. Nah, kalau dari anggota-anggotanya sendiri yang ada di partai P3, masnya tahu nggak? Anggotanya mungkin satu doang nggak tahu Mas. Itu yang wakil presiden sekarang, Pak Maruf. Iya. Ya itu satu itu. Yang lainnya nggak tahu Mas. Oke. Next question. Media yang mas sering gunain akhir-akhir ini tuh apa sih? TikTok, Instagram, WhatsApp. Nah, dari 6 jam penggunaan sosial media tuh lebih sering di TikTok tadi. Iya. Nah, berapa jam tuh? Misalnya kayak masnya pakai Mungkin TikTok. kalau persentasenya tuh TikTok 60, IG 20, WhatsApp 20 gitu persentasenya. Berarti lebih condong ke TikTok Iya. gitu ya. Nah, menurut masnya nih logo P3 tuh mudah diingat nggak sih? Nyantol di kepalanya mas? Kalau mudah diinget sih pasti mudah diinget ya, soalnya dia simple banget loh, logo Ka'bah ya udah sama tulisan PPP gitu. Nah, kayak tahu nggak sih arti dari logo P3 tuh kayak gimana? Arti dari logo Ka'bahnya Ya, apalagi gimana? ya keseluruhan. Ini ada Ka'bah, terus Kurang tahu warna sih, Mas. hijau, Tahu belum logonya. kurang tahu ya. Tahu. Terus menurut masnya ini warna hijau nih, menurut masnya apa nih? Kayak representasinya? Warna hijau tuh yang tadi Mas, itu kayak merepresentasikan Islam. Soalnya beberapa organisasi di Indonesia kan juga menggunakan warna hijau juga. Jadi sangat relevan lah warna hijau dalam PPP yang termasuk organisasi Islam gitu ya. Terus apa yang ada di benak mas pas melihat icon Ka'bah di logo P3?
apakah merepresentasikan oh ini Islam nih, atau ini kayak representasinya kayak pembangunan, apa ke persatuan malah. Mungkin ya ini kalau dari pandangan saya Ka'bah ini sebagai kiblat. Kiblat. Jadi kayak kita tuh melihat partai PPP sebagai kiblat orang Islam gitu. Jadi orang Islam partai PPP kan misal gitu ya Mas ya. Misalnya gitu. Terus ini kita butuh feedback nih dalam mengenai logo P3 nih. Misal dilakukan rebranding nantinya, logo P3 nih yang harus diubah atau diperbaiki dari apa simbol-simbolnya, kayak ikonnya kah, atau fontnya kah, atau bentuk dari kotak itu jadi bulat kayak PDIP kah, atau bagaimana menurut Mas? Mungkin di fontnya Mas yang PPP itu kan menurut saya itu terlalu kaku aja. Kalau dilihat PPP doang tuh mungkin ada font yang lebih santai, lebih cool gitu Mas. Nah, kami ada beberapa apa ya bentuk logo nih. Nah, di sini ada 4 logo kan, logo emblem, logo maskot, logo abstrak, logo wordmark. Nah, menurut Masnya lebih cocok yang mana untuk dijadikan logo PPP ke depannya, P3 ke depannya? Lebih ke logo maskot sih Mas. Soalnya kan PPP juga udah ada maskot. Jadi kayak cocok aja gitu buat PPP yang sekarang. Apakah logo maskot itu enggak terlalu fun kalau dijadiin logo partai, sedangkan partai itu kan di benak banyak orang tuh kayak serius gitu. Nah, berarti kita harus mengubah cara pikir orang kalau partai itu oke boleh serius, tapi kita nggak boleh serius banget gitu Mas. Ada yang harus kita bikin ketawa gitu-gitu. Bukan berarti kita menjelekkan logo PPP ya Mas ya. Cuma kan ini biar apa sih, biar seru aja, biar PPP dilihat anak-anak muda tuh. Oh iya, karena sekarang tuh anak muda takut sama politik nggak sih Mas? Iya, takut seruduk banteng Mas. Takut diserang banyak. Nah, menurut Masnya politik nih apa? Tertarik nggak Masnya sama politiknya? Kalau tertarik sih tertarik Mas, tapi kalau untuk terjun ya terjun dalam politik saat-saat ini mungkin belum lah. Nggak tahu kalau 7 tahun ke depan itu nggak tahu ya. Nah, kalau disuruh milih satu partai politik yang pengen Mas ikuti, pengen ikut partai politik mana? Saya pengen pan selalu terdepan. Oke. PAN ya? Pan. Oke. Terima kasih Mas atas Ya. waktu yang sudah diluangkan untuk wawancara pada siang hari ini. Saya Bagel Sulistiawan dari Sani Kreatif sangat menghargai waktunya Mas. Terima kasih Mas. Masih Sampai jumpa.